Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ikanisila, NIM C1K 081050. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembahasan materi praktikum rekayasa aquaculture. Adapun materi yang akan saya bahas yakni ada 5. Yang pertama ada desain outlet, yang kedua ada persiapan dasar kolam, yang ketiga ada dinding kolam berupa bahan, bentuk, perakitan, yang keempat ada pelapisan dinding mengenai terpal, yang kelima ada tiang penyangga kolam, dan yang keenam ada persiapan tepi kolam. Pada materi pertama yakni mengenai desain outlet. Desain outlet pada praktikum yang dilakukan pada kolam terpal, hal yang harus diperhatikan dalam membangun outlet yaitu ada 2. Yang pertama, dapat mengatur permukaan air sesuai dengan yang dikehendak. Yang kedua, dapat menjamin pengeringan secara sempurna ketika melakukan pemanenan. Perancangan outlet harus dilakukan sesuai dengan panduan ataupun skema agar hasilnya maksimal. Hal ini sesuai dari penelitian yang dilakukan oleh Marlex pada tahun 2014 bahwa jalur outlet merupakan jalur air dari kolam ke pembuangan. Bila dilihat dari fungsi bak kolam, maka pada normalnya air tidak boleh keluar dari kolam. Berdasarkan posisi bak kolam yang lebih tinggi daripada bak pembuangan, maka pada kondisi normal valve atau tutupan itu harus bersifat file to open. Nah, biasanya itu skema teknis dari outlet itu sama dengan skema teknis dari sistem inlet. Materi yang kedua mengenai persiapan dasar kolam, di mana pada praktikum yang dilakukan ada beberapa tahapan yang dilakukan ketika membuat atau melakukan persiapan dasar kolam. Hal-hal tersebut harus sesuai dengan urutannya dan sesuai dengan kaidahnya agar ketika melakukan proses budidaya atau hasilnya tidak menimbulkan permasalahan. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh penelitian sebelumnya yakni Mustajib pada tahun 2018 bahwa dalam melakukan teknik budidaya, hal-hal atau proses sebagai berikut, yaitu yang pertama mempersiapkan lahan seperti pengeringan, pengecekan kondisi kolam, dan juga pembuatan konstruksi kolam. Pengeringan biasanya itu dilakukan pada kolam yang dasarnya tanah, di mana pengeringan dilakukan dari hari pertama sampai hari ketiga dengan ciri-cirinya yaitu harus retak-retak. Selanjutnya itu kegiatan tersebut dilakukan untuk menghilangkan senyawa-senyawa beracun dari dekomposisi bahan organik. Selanjutnya, setelah itu dilakukan pengapuran, pemupukan, dan juga pengelolaan air. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai dinding kolam, di mana bahan, bentuk, dan perakitan. Pada praktikum yang dilakukan, bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu menggunakan bahan kolam terpal. Yang kedua, bentuk dari kolam yang dibuat yaitu berbentuk bundar. Dan yang ketiga, perakitannya yaitu menggunakan semacam kawat dan juga kabel. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Febriani pada tahun 2018 bahwa kolam terpal di atas permukaan tanah, di mana konstruksi kolam yang dibangun dapat menggunakan kerangka dari pipa besi, dari kawat, dari kabel, dan lain-lain. Kawat dan besi berfungsi sebagai bahan untuk merekatkan atau membangun dari kerangka kolam pada saat membangun kolam terpal tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pelapisan dinding. Pada saat pembuatan kolam, untuk melapisi dinding yang dibuat dari kawat, yaitu menggunakan terpal dan juga menggunakan karpet. Tapi di sini yang dibuat adalah kolam terpal, yang dimana kolam terpal yang dibuat yaitu di atas permukaan tanah. Banyak pertimbangan ketika memilih terpal yang digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani pada tahun 2012 bahwa prinsipnya terpal atau plastik yang dipilih haruslah memiliki ketebalan yang memadai dan mampu menahan tekanan air. Ketebalan terpal biasa digunakan yaitu dalam ukuran A5 dan A6 karena terpal terpal tersebut dapat bertahan selama 5 tahun.
Selanjutnya, tiang penyangga. Pada praktikum yang dilakukan, di sini tidak menggunakan tiang penyangga karena dasar kolam yang berada di atas permukaan tanah dan juga berbentuk bundar. Tiang penyangga biasanya digunakan sebagai alat rekayasa untuk kebutuhan rekayasa dalam membuat kolam budidaya ikan, di mana tiang penyangga ini terbuat dari besi galvanir dan juga dilakukan pada pengoperasian rekayasa seperti contoh perancangan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi panas dalam kolam pendederan benih ikan nila. Materi yang terakhir yaitu persiapan tepi kolam. Pada persiapan tepi kolam harus disiapkan secara bersih, karena pertimbangannya hal tersebut berkaitan dengan kualitas perairan yang akan dilakukan ketika melakukan proses budidaya ikan, yang dimana pada terpal yang digunakan harus dijaga agar tetap bersih, karena hal tersebut agar terpal atau wadah budidaya terhindar dari bakteri, jamur ataupun lumut yang akan hidup pada kolam budidaya tersebut dan akan menjadi parasit dan penyakit bagi ikan yang dibudidaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum rekayasa aquaculture, yaitu desain konstruksi kolam. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.